101,4 Pro 2 Sungai Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, masih bersama aku Berry Riota. Kali ini menemani kamu di Belajar di RRI untuk edisi Senin kali ini 20 Juli 2020 sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita udah kedatangan oleh salah satu guru di SMA Muhammadiyah Sungai Liat, sahabat kreatif, yaitu adalah Mem Hoiria ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang materi kita sahabat kreatif, yaitu adalah pronoun. Jadi untuk kamu yang suka banget bahasa Inggris, pastinya ini bisa dipantengin terus ya sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga yang mau bertanya boleh langsung di WhatsApp kita di 0811 7179222, atau yang mau gabung langsung di Facebook kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Sama kalau misalkan mau telepon sahabat kreatif di 0717 94302. Oke, sebelum itu kita bakal sapa dulu untuk Mem Hoirianya. Halo Mem, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, semangat ya Mem ya. Iya, Oke, harus. kali ini kita bakal ngebahas tentang pronoun ya Mem ya. Iya. Oke deh, mungkin sahabat kreatif juga udah banyak yang nggak sabar banget pengen materi hari ini. Jadi langsung aja nih Mem, kira-kira penjelasannya seperti apa nih Mem? Oke, langsung ya Kak Berry Langsung ya. aja. Oke, siswa-siswa semua, good morning. Oke, perkenalkan nama Mem Hoiria, itu mengajar di SMA Muhammadiyah Sungai Liat. Nah, untuk materi kita hari ini itu kita akan membahas tentang pronouns. Kita tahu pronouns itu sendiri adalah merupakan kata ganti. Dan untuk pronoun itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, untuk kali ini Mem akan membahas tentang personal pronouns dan possessive pronouns. Nah, personal pronouns itu adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Nah, berdasarkan kasusnya di dalam kalimat, personal pronouns itu berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya itu seperti apa? Misalnya nih dalam bahasa Inggris, Intan has a motorcycle. She rides to school. Nah, kata Intan itu adalah subjek di kalimat pertama, sedangkan di kalimat kedua kita menggunakan kata she. Nah, kata she ini adalah kata ganti dari Intan. Nah, di situ she itu berfungsi sebagai subjek, kata ganti atau personal pronouns-nya dari Intan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai objek. Jadi personal pronouns tadi fungsinya itu ada dua, ada sebagai subjek dan juga sebagai objek. Nah, kalimat yang Mem contohkan tadi itu adalah sebagai subjek. Kemudian kalau sebagai objek, contohnya itu misalnya Intan goes to school. I meet her every morning. Nah, kalimat pertama kita punya subjeknya Intan, sedangkan di kalimat kedua kita punya kata I meet her. Nah, kata her di kalimat kedua itu adalah kata ganti Intan, tetapi posisinya sebagai objek. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia nih, ketika kita membuat kalimat saya menunggu kamu. Nah, kemudian kita buat lagi kalimat yang kedua, kamu menunggu saya. Posisi kata kamu di kalimat pertama dengan kalimat kedua itu adalah sama, yaitu tetap kamu. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita berbeda. Nah, contoh mungkin nih anak-anak atau siswa-siswa semua udah pernah dengar kata-kata apa sih subjek pronoun itu apa, kemudian objek pronoun itu apa. Hanya saja mungkin mereka kurang tahu nih apa sih bedanya gitu. Nah, contoh untuk subjek pronoun itu yang biasa kita sering sebutkan nih, ada kata I, ada kata you, ada kata they, ada kata we. Nah, itu adalah contoh untuk subjek pronoun. Sedangkan untuk objek pronoun itu kita punya contohnya nih, kata subjeknya itu adalah I. Nah, kalau I itu kan artinya saya. Ketika dia berubah sebagai objek, dia menjadi me. Nah, me kemudian ada kata us, ada kata you, ada kata her. Di situ adalah personal pronounnya yang berfungsi sebagai objek. Nah, berikutnya yang bakal dijelasin selanjutnya yaitu tentang posesif. Nah, posesif itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kepunyaan.
Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia nih, kita biasanya saya punya mobil atau mobil itu milik saya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kita punya possessive pronounnya juga, kemudian kita punya possessive adjective. Nah, untuk possessive pronoun itu sendiri itu contohnya misalnya kata mine. Mungkin anak-anak sering nih nyebutin kata mine ya, atau kata yours. Nah, itu adalah contoh untuk possessive pronoun. Sedangkan possessive adjective itu sama untuk menyatakan kepunyaan. Nah, contohnya apa? Ada kata my, ada kata your, ada kata her, ada kata his. Itu juga kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan. Oke, Kak Berry, itu mungkin penjelasan singkatnya dulu, Kak. Oke, jadi di awal ini kita ngejelasin tentang pronoun dan itu ada 2 macam dulu ya. Iya. Oke, untuk sahabat kreatif yang mau bertanya seputaran materi kita pronoun disampaikan oleh Ibu Hoiria, yaitu guru SMA Muhammadiyah Sungai Liat, boleh nanti bergabung di WhatsApp kita di 0811 7179222, atau yang juga mau bergabung langsung ditanya langsung nih sahabat kreatif yang lewat line telepon di 0717943002 dan juga di Instagram dan sama di Facebook. Karena kita sekarang ini lagi live juga sahabat kreatif di Facebook RRI Pro 2 Sungai Liat. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya untuk Ibu Hoiria ya seputaran materi kita bahasa Inggris tentang pronounnya, tapi sebelum itu akan kita hadirkan dulu nih untuk sahabat kreatif lagu dari Eklat menemani kamu. 101,4 Pro 2 Sungai Liat, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif masih menemani di belajar di RRI ya, masih ditemani sama Ibu Hoiria pada kesempatan pagi hari ini sahabat kreatif untuk materi kita seputaran pelajaran bahasa Inggris, yaitu adalah pronoun. Ini tadi udah disampaikan sedikit ya seputaran pronoun itu ada 2 macam tadi ya, ada personal sama possessive pronoun nih sahabat kreatif. Nah, untuk mungkin dari Ibu mau dijelasin lagi atau kita lanjut ke pertanyaan nih, Bu? Lanjut ke pertanyaannya. Lanjut pertanyaan aja ya. Ya. Oke, ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mem, katanya ya. Siang. Nama saya Suartini, ini ingin bertanya bagaimana sih penempatan kata ganti me dan my, dan kira-kira bisa dikasih contoh nggak kalimatnya itu biar lebih jelas kayak gitu katanya. Oke, mungkin bisa langsung dijelasin. Langsung dijawab Kak ya. Oke, bedanya me dengan my ya. Oke. Kalau me itu kan tadi kita termasuk di personal pronoun untuk jenis objeknya atau berfungsi sebagai objek. Jadi me itu adalah bentuk objek dari kata I. Kalau di subjeknya kita punya I, yaitu saya, sedangkan di objeknya itu me. Jadi ketika kita ingin buat kalimat nih dalam bahasa Inggris, nah dengan posisinya kata saya, kita Indonesianya kan, kata sayanya, tapi dalam kalimat sayanya itu posisinya itu sebagai objek, maka kita gunakan me. Misalnya dia menunggu saya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu she waits me, bukan she waits I. Nah, kemudian kalau my itu menyatakan kepunyaan. Jadi sangat berbeda antara me dan my. Jadi kalau my itu untuk menyatakan kepunyaan milik saya. Misalnya my phone is here, artinya menyatakan kalau HP-nya itu milik saya atau HP saya ada di sini. Jadi itu. Jadi untuk me dan my itu dia berbeda ya dari fungsinya. Kalau me itu tadi kalau dia posisinya sebagai objek, kalau my itu untuk kepunyaan. Oke, itu ya Suhartini, pertanyaannya udah dijawab sama Mem ya. Semoga bisa jelas ya. Lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yuzi. Kayaknya ingin bertanya penggunaan kata ganti milik benda yang berbeda dengan kata ganti milik orang, kayak gitu pertanyaannya. Kata ganti milik. Iya, katanya apakah penggunaan kata ganti milik benda berbeda dengan kata ganti milik orang, kayak gitu. Ini pertanyaan agak jelas atau gimana nih? Ya, saya agak bingung sih. Agak bingung ya? Oke. Ini pertanyaannya seputaran pokoknya katanya antara orang penggunaan dengan kata benda, ganti milik benda. Ya, katanya itu iya. berbeda nggak sama kata ganti milik orang, kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya? Iya, oke. Oke, langsung dijawab langsung mungkin oleh Ibu Hoiria seputaran pertanyaan dari Yuzi ini. Oke.
Untuk kata ganti milik orang itu mungkin bisa kita gunakan seperti kata I, you, we, they. Nah, untuk benda, kalau untuk benda itu pada umumnya kita sering menggunakan kata it. Tetapi kalau bendanya itu sudah dalam bentuk jamak, udah banyak gitu, kita bisa juga gunakan kata they. Jadi kata gantinya ini bisa nggak hanya kata ganti milik orang aja, tapi bisa kita artikan sebagai kata ganti benda gitu. Juga ya. Oke, itu ya untuk udah ya. Itu Udah. untuk Yuzi ya pertanyaannya ya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Oke deh. Dan lanjut lagi nih untuk sahabat kreatif mungkin mau bertanya juga ya seputaran materi kita. Sahabat kreatif masih ditunggu untuk langsung tanya aja di WhatsApp kita di 0811 7179222 atau yang mau bergabung di Instagram kita di Pro2 Sungai Liat sama di Facebook RRI Pro2 Sungai Liat dan juga di line WhatsApp ya deh. Di line telepon nih sahabat kreatif di 0717944302. Nah kali ini lanjut lagi nih satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama saya Evi Marlina dari SMK Negeri 1 Sungai Liat. Katanya mau bertanya, bagaimana nih Bu, perbedaan penggunaan possessive pronoun dan possessive adjective katanya. Oke, mungkin langsung dijawab aja nih. Oke. Ya, possessive pronoun dan possessive adjective itu kan sama-sama menyatakan kepunyaan. Nah, bedanya ketika kita menggunakan possessive adjective, dia diikuti oleh benda. Oke. Ya, contohnya possessive adjective ini kan ada kata my, ada kata her, ada kata his, ada kata its gitu. Nah, ini ketika kita menggunakan kata-kata ini, dia itu diikuti oleh benda. Ada benda yang mengikutinya. Sedangkan ketika kita menggunakan, sedangkan untuk possessive pronoun itu tanpa diikuti oleh benda. Ya, misalnya dikasih contoh nih, Mem kasih contoh kalau possessive adjective nih, misalnya contohnya my motorcycle is here. Artinya motor saya di sini. Nah, kata my itu kan diikuti oleh benda. Bendanya apa? Yaitu motorcycle. Nah, sedangkan kata possessive pronoun itu kita contohnya ada kata mine, ada kata yours, kemudian ada kata hers. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata ini dia tidak diikuti oleh benda. Tapi bendanya udah disebutkan di sebelumnya. Bisa sepertinya misalnya gini. That is motorcycle. Nah, yours that is motorcycle. My motorcycle. This is yours. Artinya ini adalah motor saya. Kemudian itu atau ini adalah motormu gitu. Paham nggak Kak? Jadi penggunaannya itu dipersingkat kayak gitu. Iya, ya? dipersingkatnya. Jadi bendanya itu tidak disebutkan lagi. Misalnya kita misalnya kan sering misalnya I'm yours. Nah, saya adalah aku milikmu. Nah, itu yours itu udah menyatakan kepunyaan. Jadi bendanya itu nggak diikutin lagi. Oke, gitu. jadi ini juga penghematan kata ya. Ya, misalnya benar, tadi disebutin Kak. motornya, ini motorku. Ini tidak diikutin. Tidak disebutin lagi. Tidak gitu diikutin ya. lagi motor bendanya. Oke deh. Itu ya pertanyaan dari Marlina, Evi Marlina ya. Oke, untuk sahabat kreatif nanti kita tahan lagi untuk pertanyaannya. Sebelum itu untuk selanjutnya kita bakal dengerin dulu lagu dari Langit Sore sebelum kita lanjutin lagi ya untuk sesi tanya jawabnya seputaran materi kita sahabat kreatif yaitu adalah penon bersama Ibu Khoiria. Jadi stay tune aja di Pro2 Sungai Liat Suara Kreativitas. 101,4 Pro2 Sungai Liat Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Oke, sahabat kreatif ya masih dilanjutkan lagi nih untuk di belajar di RRI sama Ibu Mem Khoiria ya pada kesempatan pagi hari ini seputaran materi kita yaitu adalah pronoun ya. Nah, kali ini sudah ada juga yang bertanya dari Rizka Ulandari. Katanya kira-kira ada berapa pronoun sih Bu dalam bahasa Inggris katanya. Apakah sama kayak bahasa Indonesia kayak gitu? Oke, mungkin langsung dijelasin sama si ibunya mungkin. Oke. Ya, untuk Rizka, pronoun itu dalam bahasa Inggris itu ada 8. Ya, ada 8 jenisnya. Ada personal pronoun, kemudian ada possessive, ada reflexive, ada demonstrative, ada relative, interrogative, indefinite, and reciprocal. Jadi itu ada 8. Jadi yang untuk kita bahas di sini itu cuman personal sama possessive Personal pronoun. sama possessive ya. Iya. Oke, jadi itu yang tuh Rizka. Jadi kalau misalkan mau bertanya pronoun kata ganti di bahasa Inggris itu ada 8 ya. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan dari Tommy di Pangkal Pinang juga. Ini ada penggunaan kayak bahasa Inggris Bu, katanya kayak do, kayak di, kayak gitu. Itu termasuk kata ganti juga atau gimana? Gimana kayak kata?
Though. Though. Kayak misalkan tulisannya tuh THOU kayak gitu. Itu termasuk dalam kata ganti yang normal atau yang kayak slang kayak gitu, Bu? Oke, ini mungkin agak absurd juga. Oke, kita tahan dulu ya untuk pertanyaannya ya untuk si Tommy ya di Pangkal Pinang ya. Dan juga untuk sahabat kreatif yang masih mau bertanya juga, nanti kita masih ditungguin kebersamaannya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Lewat WhatsApp boleh juga sahabat kreatif di 0811 7179222, atau yang juga mau bergabung langsung di Instagram kita Pro 2 Sungilet sama di Facebook RRI Pro 2 Sungilet. Dan juga kalau misalkan mau telepon ya bisa di 0717943302. Nah, untuk pertanyaan seputaran pronoun tadi ya, itu udah dijelasin sedikit sama Ibu. Mungkin masih ada yang belum paham juga. Boleh dijelasin sedikit lagi Bu tentang personal sama possessive-nya kayak gitu. Oke. Untuk personal sama possessive pronoun ini kita Ibu ulangi secara singkat ya. Jadi personal pronoun itu adalah kata ganti, di mana dalam bahasa Inggris kita punya kata ganti untuk posisinya. Kalau dalam kalimat itu ada dua, sebagai subjek dan sebagai objek. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, ketika kita menggunakan kata saya itu, kalau dia sebagai subjek ataupun sebagai objek itu tetap sama bahasa Indonesianya saya, tetapi ketika dalam bahasa Inggris dia berbeda, it's different. Ketika kita gunakan kata I itu posisinya hanya untuk subjek gitu, itu digunakan untuk subjek. Sedangkan kalau untuk kata me itu sama artinya saya, cuman bedanya ketika kita gunakan me itu posisinya itu sebagai objek. Jadi penggunaan me itu boleh digunakan untuk dalam kalimat itu sebagai objek. Nah, kemudian ada kata my, kita masuk ke possessive-nya. Ke possessive ini adalah possessive adjektifnya. Possessive adjektifnya itu adalah my dari kata saya tadi. Nah, untuk possessive adjektifnya itu ada my. Nah, ketika kita gunakan kata my ini, ketika kita menggunakan sekelompok kata possessive adjektif ini, dia harus diikuti oleh kata benda. Jadi possessive adjective plus noun, ada benda yang mengikutinya. Kemudian ada possessive pronoun. Nah, untuk possessive pronoun ini sama dengan possessive adjective, sama-sama menyatakan kepunyaan. Bedanya apa? Bedanya ketika kita menggunakan possessive pronoun itu dia tidak diikuti oleh benda lagi. Jadi untuk kata saya nih bahasa Inggrisnya I. Kalau I itu untuk posisinya sebagai subjek. Kemudian kalau dia sebagai objek bahasa Inggrisnya adalah me. Kemudian kalau dia sebagai possessive adjective itu my, dan sebagai possessive pronoun itu mine. Nah, untuk kelompoknya ada apa aja nih? Kalau untuk subjek nih ada kata I. Kata-kata yang sering kita gunakan itu ada I, ada you, ada they, ada we, kemudian ada it. Nah, itu adalah kelompok untuk subjek, personal pronoun untuk subjek. Nah, kalau untuk objek ada kata me, ada kata you. Nah, untuk you itu sama nih, antara subjek dengan objek sama, yaitu sama-sama you. Bagaimana kita taunya? Kita taunya posisi dalam kalimat. Ketika dia kata kamu, kata you-nya itu digunakan sebelum verb, sebelum kata kerja atau sebelum to be, itu dia posisinya sebagai subjek. Tetapi ketika digunakan setelah kata kerja, setelah verb atau setelah to be, itu bisa dikatakan sebagai objek. Jadi bagaimana sih bedanya antara you sebagai subjek dengan you sebagai objek? Bedanya apa? Bedanya tergantung lagi, kita kembali ke konteks kalimatnya atau lihat posisi dalam kalimatnya. Itu. Kemudian sama, kemudian kita kembali lagi ada you juga sama, ada your kalau adjektif, kemudian ada yours kalau dia pronoun possessive pronoun. Nah, kemudian nih mungkin ada yang bingung juga antara her itu sama dengan kepunyaan kan, possessive adjective di her itu sama dengan posisi dia sebagai objek. Her itu kan untuk dia perempuan. Untuk subjeknya itu she, kemudian untuk objeknya her, dan untuk possessive adjektifnya kita juga gunakan her. Bedanya apa? Bedanya lihat di kalimatnya. Ketika kita gunakan her untuk sebagai objek, itu letaknya setelah verbnya. Tapi ketika kita gunakannya atau ada her nih, kemudian mengikuti benda, atau setelah her-nya itu ada benda, maka her-nya di situ sebagai kepunyaan.
Oke, Ya, fungsinya sebagai kepunyaan. Oke, itu ya penjelasan sedikit lagi ya. iya, Apa masih ada lagi nih mau disampaikan oleh Ibu? Mungkin cukup dulu, Cukup dulu Kak ya. Berry. Oke. Nah, kali ini sudah ada juga yang bergabung nih untuk Ibu Hoiria. Perkenalkan, nama saya Via nih, katanya ingin bertanya apa beda posisi pronoun dengan reflexive pronouns nih katanya Bu. Mungkin langsung bisa dijawab atau kita tahan dulu pertanyaannya? Boleh. Boleh langsung ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi untuk sahabat kreatif yang masih mau bergabung ya sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bakal menemani kamu untuk tema kita seputaran bahasa Inggris yaitu pronoun sama Ibu Hoiria ya. 101,42 Sungai Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif masih menemani kamu di belajar di RRI, masih ditemani sama Mem Hoiria ya, masih semangat ya Mem ya. Pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah banget ya untuk edisi Senin 20 Juli 2020. Nah, kali ini kita lanjutin lagi untuk sesi tanya jawab. Tadi udah ada yang bertanya juga ya dari 0821 8034 sekian. Perkenalkan, nama saya Pia, kan ini saya ingin bertanya beda possessive pronoun dengan reflexive pronouns nih untuk Mem. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Beda posesif sama Refleksif ya. oh refleksif tadi ya, oke. Kalau posesif tadi kan untuk menyatakan kepunyaan. Nah, kalau sedangkan untuk refleksi itu dia lebih menunjukkan kepada misalnya kayak gunanya kepada orang itu melakukan sesuatu pada dirinya sendiri gitu. Beda. Misalnya kan contoh dari refleksi pronoun itu seperti myself, herself. Artinya kita sendiri yang melakukannya, sedangkan untuk posesif itu untuk suatu kepunyaan. Jadi ya jelas sih bedanya di situ kayak gitu. Jadi kalau misalkan refleksif itu lebih menyatakan ke kita sendiri ya. Lebih kepada kayak diri myself, kita. ya, Herself, gitu. yourself, themselves. Oke, gitu ya untuk si Via ya pada pertanyaannya, dan juga lanjut lagi di 0831 7589 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak nama saya Dinda nih, mau bertanya apa perbedaan penggunaan possessive pronoun dan possessive adjective. Tadi udah dijawab ya sebenarnya ya. Mungkin bisa dikasih contoh yang lain mungkin biar lebih ngeh kayak gitu ya seputarannya itu ya. Ya. Jadi untuk possessive adjective Mem ulangi lagi itu kan menyatakan kepunyaan nih, tapi dia diikuti oleh kata benda. Jadi ketika kita gunakan possessive adjective, dia diikuti oleh kata benda. Sedangkan untuk possessive pronoun untuk menyatakan kepunyaan tapi tidak diikuti kata benda. Contohnya nih, kita menggunakan possessive adjective dari kata dari dia nih, dia perempuan. Nah, untuk possessive adjective-nya itu adalah her. Contoh dalam kalimat her motorcycle is here. Nah, kata her di situ dia punya kata diikuti oleh benda. Bendanya apa? Motorcycle. Nah, jadi ketika kita menggunakan kata her, menggunakan possessive adjective itu ada benda yang mengikutinya. Nah, sedangkan untuk possessive pronoun itu dia tidak diikuti oleh benda. Misalnya, that motorcycle is here. That motorcycle is here. Here ya di sini. Motor itu di sini. Nah, yours is over there. Yours is over there. Nah, yours-nya di situ kita ambil contohnya yours-nya untuk possessive pronoun-nya. Yours itu berarti menyatakan motor milikmu. Motornya itu kita udah tahu maksud dari bendanya itu. Jadi yours is over there. Motormu di sana. Jadi itu bedanya ya Kak Berry ya. Jadi untuk possessive tadi mengulangi lagi diikuti oleh benda. Sedangkan possessive pronoun itu tidak diikuti oleh benda. Oke, itu ya untuk penjelasannya seputaran possessive pronoun. Perbedaannya ya, possessive pronoun sama dengan possessive adjective ya. Jadi kalau misalkan possessive pronoun itu nggak diikuti oleh kata benda kayak gitu ya. Oke deh. Dan nanti kita bakal lanjut lagi nih untuk pertanyaannya, masih mau bergabung, masih ditunggu kebersamaannya. Udah pukul 10.43 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti boleh di WhatsApp langsung di 0811 7179222, atau juga yang mau bergabung di line telepon nih sahabat kreatif di 0717943302. Sama kita lagi live nih di Instagram ya, di Facebook maksudnya ya, di RRI Pro 2 Sungai Liat. Nah, masih dilanjutkan lagi nanti sama Ibu Hoiria seputaran materi kita yaitu pronoun sahabat kreatif. Jadi stay tune aja di Pro 2 Sungai Liat, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif masih menemani kamu di belajar di RRI ya, masih bersama dengan Ibu Hoiria pada kesempatan hari ini. Ya, udah pukul 10.49 waktu Indonesia Barat, dengan tadi udah dijelasin ya materi kita seputaran pronoun nih sahabat kreatif. Banyak juga yang bertanya, mungkin udah dijawab semua, tapi ada satu tadi ya yang mau dijawab sama Mem Hoiria nih seputaran
penggunaan kata do tadi ya itu sering banget dijumpai mungkin pada karya-karya sastra kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelasin langsung sama Mem Hoiria. Pertanyaan dari Tommy tadi di Pangkal Pinang. Oke, untuk kata do tadi itu bisa maknanya sama dengan kayak you, ya, sama artinya dengan you. Nah, untuk penggunaannya ini dia bisa untuk lebih menunjukkan keakraban. Jadi gitu. Jadi lebih bisa menunjukkan apa ya kayak akrab gitu ya untuk penggunaannya jadi orang-orang yang dekat banget kayak gitu ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, itu ya jawabannya langsung dari Mem Hoiria ya di seputaran do tadi untuk Tommy yang mungkin penasaran banget ya. Seenggaknya udah dapat nih kira-kira penggunaannya seperti itu ya. Nah, mungkin langsung udah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat mungkin di kira-kira pembelajaran hari ini kita rangkum aja seperti apa nih dari Mem Hoiria tentang materi kita pernah nih untuk sahabat kreatif. Oke, baik anak-anak kita masuk di sesi terakhir ya Kak Birya. Nah, untuk materi kita hari ini tadi kita udah membahas tentang pronoun, yaitu pronoun itu adalah kata ganti. Nah, ada beberapa jenis dari pronoun itu sendiri. Dan untuk hari ini tadi itu membahas tentang personal pronoun dan possessive pronoun. Kemudian untuk personal pronoun itu adalah kata ganti orang di mana fungsinya ini dalam kalimat bisa sebagai subjek dan juga sebagai objek. Kemudian ada possessive pronoun. Possessive pronoun ini ada possessive pronoun dan juga ada possessive adjective. Untuk possessive pronoun itu dia tidak diikuti oleh benda penggunaannya, sedangkan possessive adjective itu diikuti benda dan keduanya ini sama-sama menyatakan kepunyaan. Oke, jadi seperti itu ya untuk rangkuman pada kesempatan pagi hari ini sahabat kreatif materi kita yaitu tentang pernah langsung dari Mem Hoiria ya. Semoga tadi informasinya juga dan juga materi hari ini bermanfaat untuk sahabat kreatif yang udah banyak banget bertanya tadi ya seputaran materi kita di WhatsApp-nya langsung. Tahu juga yang masih penasaran nanti langsung di calling aja ya sama Ibu Hoirianya sahabat kreatif ya. Di mana Ibu Hoiria ini sendiri mengajar di SMA Muhammadiyah ya. Iya. Sama tadi di SMK Kesehatan Mutiara Mandiri. Oke, SMK Kesehatan Mutiara Mandiri ini untuk sahabat kreatif ya. Dan terima kasih juga nih untuk Mem Hoiria ya udah berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Dan selanjutnya sahabat kreatif pastinya masih bersama aku Berry Riota menemani kamu nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pastinya terus aja pantengin Prodo FM di 101,4 Prodo Sungai Suara Kreativitas Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.